1. Dalam hukum perdata, apakah yang menjadi elemen penting dalam menentukan validitas perjanjian yang kompleks? A. Adanya tawaran dan penerimaan yang jelas dari semua pihak. B. Keberadaan saksi yang independen dalam penandatanganan. C. Kesesuaian isi perjanjian dengan norma hukum yang berlaku. D. Penandatanganan dokumen oleh pihak yang berwenang. E. Adanya jaminan dari pihak ketiga yang kredibel. Jawaban yang paling tepat adalah kesesuaian isi perjanjian dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata, validitas suatu perjanjian sangat bergantung pada kepatuhannya terhadap norma hukum yang berlaku. Ini berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau asas-asas umum hukum. Jika suatu perjanjian melanggar norma hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara hukum. 2. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh instansi pemerintah ketika mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan baru? A. Menetapkan tim penyusun yang terdiri dari para ahli. B. Melakukan analisis dampak regulasi terhadap masyarakat. C. Mengadakan rapat internal untuk membahas ide. D. Menerbitkan naskah akademik yang mendukung. E. Mengumpulkan masukan dari berbagai stakeholders terkait. Jawaban yang paling tepat adalah mengadakan rapat internal untuk membahas ide. Langkah pertama yang paling logis dilakukan oleh instansi pemerintah ketika mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan baru adalah mengadakan rapat internal untuk membahas ide secara mendalam. 3. Dalam hukum pidana, bagaimana penilaian yang tepat terhadap dampak sosial dari suatu kejahatan dapat mempengaruhi keputusan hakim? A. Menggunakan norma sosial yang tidak terdefinisi secara jelas. B. Mengacu pada standar penilaian moral masyarakat. C. Mempertimbangkan sanksi yang umum diterapkan dalam kasus serupa. D. Menggunakan pandangan ahli untuk menentukan hukuman. E. Mengandalkan opini publik untuk menentukan keputusan akhir. Standar moral masyarakat. Standar ini mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat secara umum. Ketika suatu tindakan dianggap melanggar norma moral yang berlaku, maka dampak sosialnya akan lebih besar dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Hakim, sebagai representasi dari negara, dituntut untuk memberikan putusan yang tidak hanya adil bagi pelaku kejahatan, tetapi juga dapat memulihkan rasa keadilan di masyarakat. 4. Apa peran hukum administrasi negara dalam pengawasan kegiatan instansi pemerintah? A. Mengatur batasan-batasan dalam pengambilan keputusan administrasi. B. Menetapkan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. C. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan. D. Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum. E. Menyusun pedoman yang mengikat untuk pengelolaan anggaran. Hukum administrasi negara berperan sangat penting dalam mengawasi kegiatan instansi pemerintah. Salah satu fungsi utamanya adalah memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel. 5. Dalam konteks hukum internasional, apa yang menjadi landasan bagi negara untuk melakukan tindakan unilateral? A. Adanya kepentingan strategis yang mendesak. B. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dengan negara lain. C. Perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri. D. Kewajiban berdasarkan perjanjian internasional sebelumnya. E. Pertimbangan moral yang tinggi terhadap situasi yang dihadapi. Dalam konteks hukum internasional, landasan bagi negara untuk melakukan tindakan unilateral biasanya adalah perlindungan terhadap warga negaranya di luar negeri. Ini sering dijadikan dasar dalam situasi di mana negara merasa perlu mengambil langkah untuk melindungi warganya dari ancaman atau pelanggaran hak asasi manusia di negara lain. Meskipun ada beberapa pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi tindakan unilateral, perlindungan warganya adalah salah satu alasan yang diakui secara luas dalam hukum internasional.
6. Apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang melibatkan instansi pemerintah, terutama terkait dengan pelaksanaan proyek publik? A. Penyusunan kajian lingkungan hidup yang komprehensif. B. Adanya anggaran yang ditetapkan dalam APBN. C. Tindak lanjut dari hasil konsultasi publik sebelumnya. D. Dukungan dari pemangku kepentingan di tingkat daerah. E. Penegakan ketentuan hukum yang berlaku di seluruh aspek perjanjian. Sebuah perjanjian publik, terutama yang melibatkan pembiayaan, harus memiliki anggaran yang jelas dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, agar sah dan dapat dilaksanakan. Tanpa anggaran yang memadai, pelaksanaan proyek tersebut tidak dapat dijamin. 7. Apa langkah awal yang tepat dalam analisis permasalahan hukum terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru? A. Mengidentifikasi semua pihak yang terkena dampak. B. Mengkaji kembali kerangka hukum yang ada. C. Mengumpulkan data empiris untuk mendukung analisis. D. Membuat estimasi biaya yang terkait dengan kebijakan. E. Melibatkan praktisi hukum untuk pendapat kedua. Langkah awal yang tepat dalam analisis permasalahan hukum terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru adalah mengkaji kembali kerangka hukum yang ada. Mengkaji kerangka hukum yang ada penting untuk memahami dasar hukum dari kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan baru tersebut berinteraksi dengan peraturan yang sudah ada. Setelah itu, langkah-langkah lain seperti identifikasi pihak yang terkena dampak dan pengumpulan data empiris dapat dilakukan untuk mendukung analisis lebih lanjut. 8. Apa yang menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum administrasi negara di daerah terpencil? A. Minimnya dukungan dari pemerintah pusat. B. Keterbatasan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia. C. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. D. Adanya korupsi di tingkat lokal. E. Ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Tantangan utama dalam penegakan hukum administrasi negara di daerah terpencil adalah keterbatasan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia. Di daerah terpencil, seringkali terdapat kurangnya akses terhadap infrastruktur hukum yang memadai, seperti pengadilan dan kantor pemerintah, serta kekurangan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk menegakkan hukum. Tantangan ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. 9. Apa yang menjadi kriteria utama dalam evaluasi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang baru diterapkan? A. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut. B. Jumlah pelanggaran yang terjadi setelah penerapan. C. Respons positif dari media terhadap peraturan. D. Adanya laporan kinerja dari instansi terkait. E. Kesesuaian dengan visi dan misi pemerintah saat ini. Kriteria utama dalam evaluasi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang baru diterapkan adalah jumlah pelanggaran yang terjadi setelah penerapan. Jumlah pelanggaran dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa efektif peraturan tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Jika jumlah pelanggaran tinggi, itu bisa menunjukkan bahwa peraturan tersebut mungkin tidak dipahami atau diterima dengan baik, atau bahwa ada masalah dalam penegakannya. 10. Ketika menganalisis dokumen perjanjian yang rumit, faktor mana yang paling penting untuk dipertimbangkan? A. Tingkat pengawasan yang dilakukan selama implementasi. B. Keterlibatan pihak ketiga dalam proses negosiasi. C. Konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. D. Kemampuan pihak untuk memenuhi kewajiban yang diatur. E. Keterbukaan dan kejelasan bahasa hukum yang digunakan. Faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika menganalisis dokumen perjanjian yang rumit adalah keterbukaan dan kejelasan bahasa hukum yang digunakan. Bahasa yang jelas dan terbuka sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi perjanjian, hak, dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan dalam bahasa hukum dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda dan potensi sengketa di kemudian hari.
11. Dalam konteks hukum tidak tertulis, apa yang menjadi faktor utama dalam penerapannya di masyarakat? A. Kekuatan tradisi dan budaya setempat. B. Penegakan hukum oleh aparat pemerintah. C. Keberadaan norma tertulis yang saling mendukung. D. Pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. E. Respon masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Faktor utama dalam penerapan hukum tidak tertulis di masyarakat adalah kekuatan tradisi dan budaya setempat. Tradisi dan budaya setempat memainkan peran penting dalam membentuk norma dan praktik hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis seringkali berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat, sehingga kekuatan tradisi ini menjadi kunci dalam penerapannya. 12. Apa yang menjadi fokus utama dalam studi hukum tata negara ketika menganalisis konstitusi suatu negara? A. Struktur dan fungsi lembaga legislatif. B. Hak dan kewajiban warga negara yang diatur. C. Prosedur amandemen konstitusi. D. Interaksi antara hukum domestik dan internasional. E. Sejarah penyusunan dan pengesahan konstitusi. Fokus utama dalam studi hukum tata negara ketika menganalisis konstitusi suatu negara adalah hak dan kewajiban warga negara yang diatur. Analisis konstitusi seringkali menekankan pada bagaimana konstitusi melindungi hak asasi manusia dan mengatur kewajiban warga negara. Ini penting untuk memahami bagaimana konstitusi berfungsi dalam melindungi hak individu dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. 13. Ketika menilai dampak dari peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat, aspek mana yang paling relevan? A. Persepsi masyarakat terhadap efektivitas peraturan. B. Penurunan angka pelanggaran setelah penerapan. C. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. D. Kompatibilitas dengan kebijakan luar negeri. E. Pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Aspek yang paling relevan ketika menilai dampak dari peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat adalah pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dampak peraturan perundang-undangan seringkali diukur melalui efeknya pada kesejahteraan ekonomi, karena hal ini mencakup aspek-aspek penting seperti lapangan kerja, pendapatan, dan kualitas hidup masyarakat. Mengukur pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif peraturan tersebut dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. 14. Dalam proses penyusunan dokumen perjanjian, apa yang perlu diperhatikan untuk menjamin kepastian hukum? A. Keterlibatan tim hukum yang berpengalaman. B. Penentuan pasal-pasal yang bersifat umum dan fleksibel. C. Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. D. Penekanan pada kesepakatan lisan antar pihak. E. Adanya panduan dari peraturan pemerintah yang relevan. Untuk memastikan kepastian hukum dalam suatu perjanjian, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Hal ini akan membantu pihak-pihak yang terlibat mengetahui langkah yang harus diambil jika terjadi perselisihan atau pelanggaran perjanjian, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi semua pihak. 15. Apa yang menjadi landasan bagi negara untuk mengklaim hak atas suatu wilayah berdasarkan hukum internasional? A. Sejarah penguasaan wilayah oleh negara tersebut. B. Keputusan organisasi internasional yang mengakui klaim. C. Kesepakatan bilateral dengan negara tetangga. D. Dukungan dari masyarakat internasional yang lebih luas. E. Pengakuan oleh negara lain atas kedaulatan wilayah tersebut. Landasan bagi negara untuk mengklaim hak atas suatu wilayah berdasarkan hukum internasional adalah sejarah penguasaan wilayah oleh negara tersebut. Sejarah penguasaan suatu wilayah dapat memberikan dasar yang kuat untuk klaim kedaulatan, terutama jika ada bukti yang menunjukkan bahwa negara tersebut secara berkelanjutan mengelola atau memiliki kontrol atas wilayah itu.
Selain itu, faktor lain seperti pengakuan oleh negara lain dan keputusan organisasi internasional juga dapat mendukung klaim tersebut, tetapi sejarah penguasaan tetap menjadi aspek fundamental dalam hukum internasional. 16. Apa yang menjadi tantangan dalam penyelesaian sengketa hukum antara instansi pemerintah dan warga negara? A. Keterbatasan sumber daya hukum di instansi pemerintah. B. Ketidakpahaman warga terhadap proses hukum yang berlaku. C. Kurangnya transparansi dalam prosedur penyelesaian. D. Dominasi kepentingan politik dalam proses hukum. E. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Tantangan dalam penyelesaian sengketa hukum antara instansi pemerintah dan warga negara yang paling signifikan adalah ketidakpahaman warga terhadap proses hukum yang berlaku. Ketidakpahaman warga negara mengenai proses hukum dapat menghambat kemampuan mereka untuk membela hak-hak mereka dan memahami langkah-langkah yang harus diambil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyelesaian sengketa dan memperburuk ketidakadilan dalam interaksi dengan instansi pemerintah. 17. Dalam melakukan analisis hukum terkait kebijakan publik, langkah mana yang paling tepat untuk diambil? A. Menentukan tujuan kebijakan dan potensi dampaknya. B. Mengabaikan analisis dari perspektif akademis. C. Fokus pada aspek finansial tanpa melihat dimensi sosial. D. Mengandalkan sumber berita yang tidak terverifikasi. E. Membuat kesimpulan tanpa data yang mendukung. Langkah yang paling tepat untuk diambil dalam melakukan analisis hukum terkait kebijakan publik adalah menentukan tujuan kebijakan dan potensi dampaknya. Menentukan tujuan kebijakan dan menganalisis potensi dampaknya merupakan langkah awal yang penting untuk memahami efektivitas kebijakan tersebut. Dengan cara ini, analisis dapat lebih fokus dan relevan terhadap masalah yang ingin diatasi serta memungkinkan identifikasi solusi yang lebih tepat. 18. Apa yang menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup? A. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. B. Pemberian sanksi yang berat bagi pelanggar. C. Penegakan hukum yang ketat di semua tingkatan. D. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. E. Keselarasan dengan kebijakan internasional yang ada. Aspek terpenting dalam pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kesadaran akan isu-isu lingkungan. Dengan partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Masyarakat yang terlibat juga lebih mungkin untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. 19. Dalam proses pembentukan hukum administrasi, faktor apa yang seharusnya menjadi perhatian utama? A. Konsultasi dengan ahli hukum dan masyarakat. B. Keberadaan anggaran yang cukup untuk implementasi. C. Penetapan regulasi yang ketat tanpa pengecualian. D. Prioritas pada kepentingan politik dan pemilih. E. Penggunaan teknologi untuk efisiensi pelaksanaan. Dalam proses pembentukan hukum administrasi, faktor yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah konsultasi dengan ahli hukum dan masyarakat. Konsultasi dengan ahli hukum dan masyarakat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Pendekatan partisipatif ini dapat membantu menciptakan hukum yang lebih efektif dan dapat diterima. 20. Apa yang menjadi fokus dalam evaluasi hukum terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia? A. Memastikan hukuman bagi pelaku pelanggaran. B. Menggali akar penyebab pelanggaran yang terjadi. C. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. D. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. E. Menyusun laporan untuk disampaikan kepada publik. Dalam evaluasi hukum terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia,
Fokus yang paling tepat adalah menggali akar penyebab pelanggaran yang terjadi. Menggali akar penyebab pelanggaran penting untuk memahami konteks dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, sehingga langkah-langkah perbaikan yang efektif dapat diambil. Selain itu, memahami penyebabnya juga dapat membantu mencegah pelanggaran di masa depan.